Kota Padang hari ini insyaallah level 3. Seluruh panitia yang kami hormati, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Danrem 032 Bidang Praja atau yang mewakili Teristimewa Kalaksa Kota Pariaman, Kalaksa Kota Padang, Pak M, yang saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Mitra Kebencanaan, yang saya hormati peserta pelatihan, para panitia dan undangan yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan arahan sambutan, terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Seyogyanya beliau akan hadir langsung, tapi karena sesuatu hal kegiatan yang jauh hari sudah teragendakan, maka dalam hal ini saya diminta mewakili beliau sekaligus menyampaikan arahan berkaitan dengan pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas COVID-19. Memang saya rasa ini baru untuk yang pertama kali kita laksanakan di Provinsi Sumatera Barat ini. Tapi kalau untuk pelatihan peningkatan kapasitas relawan bencana, tahun 2021 ini kita sudah melatih lebih kurang 450 orang. Pak Deputi atau yang mewakili, termasuk juga pelatihan Jitu Pasna, Jituan Cepat Pasca Bencana, kita juga sudah melatih sebanyak 500. Kita targetkan seluruh nagari, desa, kelurahan, semuanya akan kita latih, termasuk juga aparatur kabupaten, kecamatan sampai desa. Ini akan kita latih, targetnya 10.000. Ini sudah kita latih lebih kurang 1.500. Jadi setiap tahun kita melakukan pelatihan peningkatan kapasitas, baik itu Jitu Pasna, juga peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana. Kalau nggak salah mencatat sudah hampir 2.000 kita latih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sebagai umat beragama, marilah sama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta hidayahnya untuk dapat secara bersama-sama hadir di ruangan ini, tentu dalam rangka peningkatan kapasitas pelatihan COVID-19 tahun 2021. Selanjutnya, selawat beriring salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada BNPB Jakarta serta seluruh pihak yang telah mempercayakan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksanaan pelatihan ini. Tentu harapan kami ke depan, pertemuan pelatihan peningkatan kapasitas ini tidak cukup sampai hari ini saja, tapi akan berlanjut kepada peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan yang lainnya dalam rangka mitigasi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh relawan yang bersedia menyumbangkan tenaga dan waktu demi membantu masyarakat. Ini adalah sebuah wujud bela negara yang sangat mulia dan harus terus diapresiasi. Karena pekerjaan ini sifatnya sukarela, maka harus disertai dengan semangat cinta tanah air dan rasa ikhlas agar tantangan yang akan dihadapi terasa lebih ringan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum turun ke lapangan, para relawan akan mendapatkan materi yang dapat digunakan sebagai peluru informasi saat berhadapan dengan masyarakat. Saya menghimbau agar relawan tidak menyampaikan informasi yang dapat membuat masyarakat menjadi resah dan takut, tapi berikanlah edukasi yang positif
agar masyarakat kita dan masyarakat banyak khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini merasa tergugah ketika bertemu dengan para relawan. Keterlibatan dan sinergi kita semua memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan virus COVID-19. Terutama para relawan diharapkan dapat membantu percepatan penanganan pandemi ini dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga yang berada pada sampai level bawah. Contohnya, jika relawan mampu mendorong masyarakat kita dengan memakai protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Panitia dan pesan dari Ibu Deputi, yang penting 3M jangan lupa. Memang dulu kita sempat mensosialisasikan 6M, tapi setidaknya dengan 3M ini sudah cukup, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kalau dulu Pak Deputi ada tambahan demi 3 lagi, Pak. Pertama, menjauhi kerumunan. Yang berikutnya, mengurangi mobilitas dan melaksanakan vaksin. Jadi ada 6M, kami tambah 3 lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut informasi yang dilansir melalui laman pantauan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa total sampai hari ini telah terdapat 89.562 orang warga Sumatera Barat yang terinfeksi COVID-19. Terjadi penambahan, kemarin terjadi dalam cuma Provinsi Sumatera Barat 1 orang, yaitu Kota Bukit Tinggi. Jauh berbeda pada bulan Juli, September atau Agustus, Juni itu sampai di atas 1.000 terus, ada yang 1.300, 1.400. Sekarang COVID sudah jauh melandai, sehingga penambahannya itu kemarin itu 1 orang. Itu data pertanggal 11 Oktober kemarin. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa tren angka kenaikan sudah mulai melandai dan penanganan kasus semakin membaik. Alhamdulillah, harus kita panjatkan kepada seluruh pihak yang berada di seluruh lini, karena berkat jasa-jasa mereka Sumatera Barat menemui secercah titik terang dari pandemi ini. Namun tidak serta-merta kita bisa berpuas diri dan kemudian mengabaikan kerja keras kita selama ini. Marilah kita sama-sama belajar dari kejadian kemarin saat angka penularan melonjak begitu tinggi. Jangan sampai hal ini terulang kembali, jangan sampai kita menghadapi masa kelam itu kembali. Oleh karena itu, saya mohon kepada hadirin yang ada di hadapan saya saat sekarang ini, kepada para jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, termasuk saya, Kepala BPBD, jajaran Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah, serta Ketua Ormas untuk menjadi contoh baik bagi anggotanya. Terlebih bagi masyarakat yang selalu haus dengan informasi berkaitan dengan pandemi ini. Lalu saya titipkan pesan untuk terus mengawal kedisiplinan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksin sehingga ke titik terkecil di tengah-tengah masyarakat. Satu hal yang membanggakan lagi saat ini adalah upaya pemerintah Sumatera Barat kini didukung oleh sinergi pemerintah pusat melalui kegiatan yang diinisiasi oleh bidang koordinasi relawan dan BNPB ini. Besar harapan saya melalui kegiatan ini ada tambahan amunisi bagi penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat melalui para relawan. Kedepannya mereka dapat menjadi agen perubahan perilaku melalui aksi edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Teruntuk kepada para relawan
kalian akan menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Maka sangat penting untuk memastikan bahwa Anda sendiri harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan jangan lupa vaksinasi dosis lengkap agar terhindar dari virus COVID-19. Jaga imun kita dengan gizi yang baik, istirahat yang cukup, minumlah vitamin, dan jangan stres. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, diharapkan dengan semakin bertambahnya relawan, masyarakat dapat lebih memperhatikan protokol kesehatan. Dengan sinergi COVID-19 kita hadapi. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pembukaan peningkatan kapasitas relawan COVID-19 ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pelatihan peningkatan kapasitas relawan COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu, mungkin ada sedikit tambahan dari kami. Insya Allah hari ini PPKM level 4 untuk Kota Padang akan turun menjadi 3. Seyogyanya level 4 ini diperpanjang sampai tanggal 18 Oktober 2021. Karena adanya kesadaran masyarakat dengan menurunnya yang terkena wabah, maka pemerintah pusat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kita semua bahwa level 4 di luar Pulau Jawa, Kota Padang hari ini insya Allah level 3. Tentunya ini bukan suatu kepuasan bagi kita, karena kita lihat secara COVID-19 sudah jauh melandai, tapi kita harus berkewajiban mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat kita bahwa vaksin itu harus kita ikuti. Kalau sayang ke badan, sayang ke keluarga, sayang ke anak, marilah kita vaksin. Nah, melihat dari tren perkembangan ini, masih Kota Padang memang perlu kita bersama-sama untuk mengenjot jumlah masyarakat kita yang vaksin, dan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita ke depan. Saya salah satu yang terdampak karena COVID-19 pada bulan Juli tanggal 12, hampir saya 1 bulan di rumah sakit. Dampak yang saya rasakan sekarang ini sudah 2 bulan pasca, memang nafas masih sesak, fisik turun. Nah, tentu ini suatu dampak daripada COVID. Apalagi di saat terdampak COVID itu, perjuangan kita luar biasa sekali. Kenapa? Karena saya terus terang, saya belum vaksin, saya buka aja. Karena sesuatu hal kesehatan, 2 kali saya diperiksa untuk vaksin, tapi dokter menyarankan untuk ditunda dulu. Nah, baru kemarin saya sudah diperbolehkan vaksin, tapi harus menunggu 1 bulan lagi. Berarti bulan November. Dari 8 eselon 2 yang terpapar COVID kena kunjungan bersama dengan Bapak Wakil Gubernur ke bandara waktu itu, kena PPKM, maka sayalah yang satu-satunya yang dapat perawatan di rumah sakit. Sedangkan 7 lain kepala SKPD eselon 2 itu isoman mandiri saja, 1 minggu sudah negatif. Nah, itulah yang perlu kita berikan informasi kepada masyarakat. Tentu ini tidak bisa kita berikan tugas penuh ke relawan, tapi juga ini tugas kita bersama-sama untuk mensosialisasikan, mengedukasi, sehingga seluruh masyarakat kita
bisa mengikuti vaksin ini. Mudah-mudahan Sumatera Barat terbebas dari pandemi COVID-19. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak